Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Vika Sari. Saya akan membahas materi pada poin A dan B. Nah, yang pertama, peran negara. Setiap warga negara berhak memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, sehingga dapat dihindari kondisi kefakiran dan kemiskinan. Nah, etika sebagai ajaran baik buruk, benar salah, atau ajaran tentang moral, khususnya dalam perilaku dan tindakan-tindakan ekonomi, bersumber terutama dari ajaran agama. Nah, dalam kehidupan ekonomi, Islam juga menekankan implementasi amar ma'ruf nahi mungkar. Tugas ini menurut Mustaq Ahmad hendaknya dilakukan aparat pemerintah. Rasulullah selalu melakukan pengawasan dan investigasi terhadap aktivitas yang dilakukan oleh para pebisnis atau pelaku usaha. Nah, negara memiliki peranan dalam etika bisnis diantaranya seperti mengeluarkan peraturan perundang-undangan tentang etika berbisnis. Yang kedua, poin B, institusi Hizbah. Nah, Hizbah berasal dari bahasa Arab berakar kata hasabah yang mempunyai makna menaksir, memperhitungkan, mengkalkulasi, memikirkan, opini, pandangan, dan lain-lain. Secara etimologi, hizbah berarti melakukan suatu tugas dengan penuh perhitungan. Sedangkan secara terminologi adalah memerintahkan kebaikan apabila ada yang meninggalkannya dan melarang kemungkaran apabila ada yang mengerjakannya. Hizbah adalah sebuah institusi keagamaan di bawah kendali pemerintahan yang mengawasi masyarakat agar menjalankan kewajibannya dengan baik. Ketika masyarakat mulai untuk mengacuhkannya dan melarang masyarakat melakukan hal yang salah, saat masyarakat mulai terbiasa dengan kesalahan itu. Tujuan umumnya adalah untuk menjaga lingkungan masyarakat dari kerusakan dan memastikan kesejahteraan masyarakat baik dalam hal keagamaan maupun tingkah laku sehari-hari sesuai dengan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan bagian ketiga, yaitu kontrol masyarakat. Manusia sebagai khalifah di dunia tidak mungkin bersifat individualistik, karena semua kekayaan yang ada di bumi adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, dan manusia adalah kepercayaannya di bumi. Karena etika dijadikan pedoman dalam kegiatan ekonomi dan bisnis, maka etika bisnis merupakan ajaran Islam juga dapat digali langsung dari Al-Quran dan hadis Nabi. Islam menekankan adanya moralitas seperti persaingan yang sehat, kejujuran, keterbukaan, dan keadilan. Persyaratan untuk meraih keberkahan usaha, pelaku bisnis harus memperhatikan secara terperinci beberapa prinsip etika dalam Islam. Yang pertama yaitu jujur dalam takaran. Yang kedua, menjual barang yang baik mutunya. Yang ketiga, dilarang menggunakan sampah. Yang keempat, longgar dan bermurah hati. Yang kelima, membangun hubungan baik antar kolega, dan lain-lain. Etika untuk berbisnis secara baik dan fair dengan menegakkan hukum dan keadilan secara konsisten dan konsekuen setiap pada prinsip-prinsip kebenaran, keadaban, dan bermartabat. Yang pertama, karena bisnis tidak hanya bertujuan untuk profit saja, namun
perlu mempertimbangkan nilai-nilai manusiawi apabila tidak akan mengorbankan hidup banyak orang, sehingga masyarakat pun berkepentingan agar bisnis dilaksanakan secara etis. Yang kedua, bisnis dilakukan di antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya. Yang ketiga, bisnis saat ini dilakukan dalam persaingan yang sangat ketat. Bagian D, ketakwaan individu. Takwa secara umum diartikan sebagai melaksanakan perintah Allah dan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang bertakwa adalah orang yang beriman, yaitu orang yang berpandangan baik dan bersikap hidup dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala dalam melakukan segala aktivitas, terutama dalam bentuk kegiatan usaha. Ada etika yang mengatur sehingga dalam kegiatan tersebut dapat menimbulkan keharmonisan dan keselarasan antar sesama. Nah, begitu juga dalam dunia bisnis, tidak lepas dari etika bisnis. Jadi bertakwa di sini adalah senantiasa bermuamalah dengan muamalah yang islami atau berbisnis secara islami. Adapun aktivitas dan etika bisnis Islam sebagai berikut. 1. Pebisnis harus jujur atau siddiq. Siddiq artinya di sini adalah perkataan benar atau berkata jujur. Jujur terhadap diri sendiri, orang lain, dan sang pencipta. Tanpa kejujuran, semua hubungan, termasuk hubungan bisnis, tidak akan berjalan berjalan baik atau berjalan dengan lama. Kejujuran merupakan adalah kualitas dasar kepribadian moral. Tanpa kejujuran, seseorang tidak dapat menentukan selangkah pun karena ia belum berani menjadi diri sendiri. Orang yang tidak lurus, tidak mengambil dirinya sendiri sebagai titik tolak, tanpa kejujuran keutamaan moral lainnya, maka menghilangkan sebuah nilai. Bersikap baik terhadap orang lain, tapi tanpa kejujuran adalah kemunafikan. Islam mengajarkan kepada manusia kejujuran merupakan syarat yang paling mendasar di dalam melakukan kegiatan. Rasulullah SAW mengajarkan kepada umatnya untuk melakukan kejujuran di segala bentuk aktivitas. Selanjutnya, seseorang pebisnis harusnya jujur, harus berlaku jujur, dilandasi keinginan agar mendapatkan kebaikan dan kebahagiaan sebagaimana ia ingin dengan cara menjelaskan kelemahan, kekurangan, serta kelebihan barang ia ketahui kepada orang lain atau mitranya, baik yang tidak terlihat maupun yang baik pun yang terlihat. Kedua yaitu amanah. Islam mewajibkan pebisnis untuk mempunyai sikap amanah terhadap diri sendiri dan orang lain. Sikap amanah ini dinilai dasarnya terpercaya. Di dalam bisnis ialah kepercayaan, bertanggung jawab, transparan, dan tepat waktu. Kejujuran dan amanah mempunyai hubungan yang sangat erat, karena jika seseorang telah dapat berlaku jujur, pastinya orang tersebut amanah atau terpercaya. Ketiga yaitu adil. Tindakan memberikan keadilan terhadap keterlibatan semua pihak dalam bisnis merupakan praktek keutamaan. Prinsip keadilan perlu dilakukan agar setiap orang dalam kegiatan bisnis secara internal maupun eksternal perusahaan diperlakukan sesuai dengan hak dan kewajiban masing-masing. Keadilan adalah pengakuan dan perlakuan yang seimbang antara hak dan kewajiban. Keadilan juga dapat berarti suatu tindakan yang tidak berat sebelah atau tidak memihak sebelah pihak. Memberikan sesuatu kepada orang sesuai dengan hak yang harus diperolehnya. Bertindak secara adil berarti mengetahui hak dan kewajiban, mengerti mana yang benar dan salah, bertindak jujur dan tepat menurut peraturan dan hukum yang telah ditetapkan, serta tidak bertindak semena-mena.
Islam sangat menganjurkan untuk berbuat adil dalam berbisnis dan melarang berbuat curang. Kecurangan dalam berbisnis bertanda kehancuran bisnis tersebut, karena kunci keberhasilan di sini adalah keadilan.